Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna a'malana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana ya rabbal alamin. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang dimanapun berada, semoga senantiasa di dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur dan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita semua limpahan rahmat karunia yang dengan itu semua kita masih dapat melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa istiqamah mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, khususnya yang sebentar lagi kita akan sampai ke finish dari bulan Ramadan ini, 10 malam terakhir kita hidupkan dengan amalan-amalan, ibadah-ibadah, dan ketaatan kepada Allah semua. Itu tidaklah terjadi kecuali dengan rahmat, nikmat, dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, marilah kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah hambaku itu selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil atau amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Fa idza ahbabtuhu," apabila aku mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dengannya ia menggenggam, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'alani la u'tiyannahu." Apabila ia meminta kepadaku, bermohon kepadaku, maka aku akan memberikannya, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wala in ista'adzani la u'idhannahu." Dan jika dia memohon kepadaku perlindungan, maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga penglihatannya, pendengarannya, kemudian tangannya, kakinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hamba itu meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Dan ketika dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan nawafil, dari amalan-amalan sunnah adalah melakukan salat di malam hari, melakukan qiyamul lail. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Amalan tersebut yaitu melakukan salat di malam hari merupakan salah satu amalan yang terafdal, yang termulia, yang terutama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram. Dan salat yang terbaik setelah salat fardu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah salat yang dilakukan di malam hari. Para pemirsa, live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdha yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya qiyamul lail, salat di malam hari, merupakan salat sunnah yang paling utama. Sehingga para ulama menyimpulkan dari hadis ini seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya salat sunnah di malam hari itu lebih utama daripada salat sunnah di siang hari. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya salat sunnah qiyamul lail lebih afdal dan lebih utama daripada salat-salat sunnah rawatib. Salat-salat sunnah yang mengiringi salat-salat fardu, ada salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah. Nah, itu semua tidak bisa mengimbangi dan menandingi salat qiyamul lail yang juga sering kita sebut dengan salat tahajud. Dan di bulan Ramadan ini kita kenal dengan istilah salatul tarawih, dan kemudian nanti ditutup dengan salatul witir. Itu semua merupakan qiyamul lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat itu adalah salat yang terutama, urutan kedua setelah salat fardu. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdha Tawalib Bangkinang yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Isra itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat tahajud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan di sebagian malam bertahajudlah engkau wahai Nabi Muhammad, nafilatan lak, sebagai amalan sunnah atau nafilah untukmu. Asa ayyab'atsaka Allahu rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu ke derajat yang terpuji. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan benar saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, melakukan qiyamul lail hatta tatafattara qadamah, sampai kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia pecah-pecah. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada beliau. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Mengapa engkau melakukan ini semua ya Rasulullah? Padahal dosa-dosamu baik yang akan datang ataupun yang sudah lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakuran?" Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Jadi semua hal itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sangat memberikan perhatian kepada salat tahajud atau salat-salat malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memantau para sahabatnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Musa al-Ash'ari, beliau melakukan salat tahajud dan bacaan beliau sangat indah. Dan di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji suara beliau
dan mengatakan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari telah diberikan keindahan suara sebagaimana yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud alaihi salam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumah anaknya, ke rumah putrinya yang ketika itu sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan mereka di rumah mereka, kemudian bertanya, "Tidakkah kalian salat malam?" Kemudian setelah itu Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib melakukan salat malam. Begitu para as-salafus salih, orang-orang saleh terdahulu dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum sangat memberikan perhatian lebih kepada salat sunnah yang satu ini, yaitu salat sunnah tahajud atau qiyamul lail. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda radhiyallahu taala anhu itu pernah mengatakan, "Laula thalathatun ma wadittu an a'isha fid dunya sa'atan." Kalau tidak karena tiga hal ini, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, maka rasanya saya tidak ingin hidup di atas dunia ini walaupun sesaat saja. Kalau tiga hal ini tidak ada lagi. Yang pertama, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu adalah adh-dhama'u bil hawajir, yaitu rasa haus di siang hari disebabkan puasa. Kemudian yang kedua adalah was-sujudu fi jawfil lail, dan sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Kemudian yang ketiga, wa mujalasatu aqwamin yantaquna atayibal kalam kama tuntaqa atayibus samar, dan duduk bersama kaum yang mana mereka itu memilih ucapan-ucapan yang baik saja, sebagaimana ketika buah dipetik dari pohonnya yang dipilih adalah hanya yang baik-baik dan bagus-bagus saja. Tiga hal ini, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kalau tidak ada lagi di atas dunia ini, maka rasanya dia tidak ingin hidup di atas dunia walaupun sesaat, kata beliau. Yaitu merasakan haus di siang hari karena berpuasa, kemudian bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam hari, dan duduk bersama kaum-kaum yang mereka itu menjaga lisan mereka. Tidaklah mereka mengucapkan kecuali yang baik-baik saja, sebagaimana manusia atau petani ketika mereka memetik hasil atau buah dari pohonnya, tidaklah mereka memetik kecuali yang baik-baik saja dan meninggalkan yang busuk ataupun yang rusak. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan beliau, jangan seperti si fulan. Tapi di dalam hadis ini tidak disebutkan siapa si fulan itu. Kata Rasulullah, jangan seperti si fulan. Kenapa si fulan ini? Kata Rasulullah, dia dahulu gemar melakukan salat malam, akan tetapi dia meninggalkan kebiasaan baik itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah ibn Amr ibn al-As, la takun mithla fulan. Jangan engkau seperti si fulan, kata Rasulullah. Kana yaqumul lail. Dahulu dia gemar melakukan salat malam. Fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkan salat malam itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir kita. Jangan-jangan kita termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bukankah kita ketika di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini, kita gemar melakukan salat malam. Setiap hari kita melakukan qiyamul lail, salat tarawih kita hidupkan, salat witir kita hidupkan. Kemudian kita tambah lagi, kita i'tikaf di masjid. Kemudian kita melakukan salat tahajud. Jangan sampai ketika bulan Ramadan ini habis, kita meninggalkan kebiasaan baik ini. Kita meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kita khawatir masuk ke dalam golongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jangan tiru orang seperti ini. Dia awalnya suka melakukan salat tahajud, mendirikan malam-malam dengan qiyamul lail, dengan salatul lail, salat tahajud. Kemudian dia meninggalkan kebiasaan baik itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau seperti si fulan. Seperti itu wasiat Rasulullah kepada sahabatnya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jangan seperti orang yang meninggalkan
salat malam, padahal salat itu memiliki kebaikan, memiliki fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya salat di malam hari itu ataupun salat tahajud itu merupakan ciri-ciri dan sifat orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran apa yang akan mereka dapatkan ketika di hari akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu bagi mereka ada kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan berada di dalam surga-surga dan berada di dalam mata air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat-ayat setelahnya sifat-sifat orang-orang yang bertakwa ini. Pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Akhidhina ma atahum." Mereka itu mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka itu mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Kemudian innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka ketika hidup di dunia termasuk orang-orang yang muhsinin, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka itu sangat sedikit tidur. Apa yang mereka lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum." Mereka itu jauh lambung mereka dari tempat tidur dan mereka melakukan qiyamul lail, melakukan salat tahajud, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu ketika di malam hari mereka sangat sedikit tidurnya. Mereka melakukan salat qiyamul lail, melakukan salat tahajud. Kemudian ketika masuk waktu sahur, yang mereka lakukan adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan kita khususnya di bulan Ramadan, kita melakukan qiyamul lail. Kemudian ketika masuk waktu sahur, jangan lupakan ada salah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fadilah atau keutamaan salat tahajud atau salat qiyamul lail adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah merupakan salah satu penyebab seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari jalur Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, Rasulullah menyeru kaum muslimin, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah oleh kalian salam kepada sesama kalian. Wasilul arham, kemudian sambunglah tali silaturahim. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang lain. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur dan sedang lelap dalam tidur mereka." Kemudian kata Rasulullah, "Tadkhulul jannata bisalam." Niscaya kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan-amalan yang bisa menjadi penyebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah salatlah di malam hari ketika manusia sedang lalai, ketika manusia sedang terlelap di dalam tidur mereka, maka itu merupakan salah satu penyebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara fadilah atau keutamaan salat di malam hari adalah di malam hari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu saat atau ada satu waktu yang mana seseorang ketika dia berdoa di waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doanya. Allah Subhanahu wa taala
akan mengabulkan doanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil lailati la sa'atan." Di dalam satu malam itu ada waktu sesaat, la yuwafiquha rajulun muslim, yang mana seorang muslim apabila berdoa bertepatan di waktu itu, kata Rasulullah, yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa a'tahu Allahu iyyah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan mengabulkan permintaannya itu. Wa dzalika kulla lailah, dan itu ada setiap malamnya, kata Rasulullah. Maka orang yang salat tahajud di malam hari tentu lebih besar kemungkinannya dia menepati waktu itu dibandingkan orang-orang yang terlelap di dalam tidur mereka, lalai di dalam tidur mereka. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika tersisa sepertiga malam terakhir itu turun ke langit dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila as-sama'id dunya kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa ats-tsulutsul akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita tabaraka wa taala turun ke langit dunia setiap malamnya ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, yaqul, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang mau meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikan permintaannya. Man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang mau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadanya. Oleh karena itu, mendirikan malam dengan salat tahajud, khususnya di sepertiga malam terakhir, merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, siapa yang mau berdoa, siapa yang mau meminta, siapa yang mau beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permintaan mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka dengan istighfar-istighfar yang mereka lakukan, dan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bangun di tengah malam, bukanlah orang-orang yang terlelap di dalam tidur mereka. Kemudian para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di antara fadilah dan keutamaan dari salat di malam hari itu adalah bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, rahimallahu rajulan. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang lelaki. Qama minal laili fa shalla. Dia bangun di malam hari kemudian melakukan salat. Maksudnya adalah salat tahajud. Kemudian wa ayqadha imra'atahu. Kemudian dia membangunkan istrinya. Fa in abat nadhaha fi wajhi alma. Kemudian apabila istrinya itu enggan dan tidak mau bangun, tidak mau melakukan salat, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Orang seperti ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang perempuan, seorang istri yang bangun di tengah malam kemudian dia salat, wa ayqadhat zawjaha. Kemudian dia membangunkan suaminya. Wa in aba, apabila suaminya enggan dan tidak mau melakukan salat, nadhahat fi wajhi alma. Dia memercikkan air ke wajahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang seperti ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis lain, orang yang melakukan salat malam, kemudian dia membangunkan orang lain, keluarganya, istrinya, anaknya, atau ayahnya, untuk melakukan salat malam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat mereka sebagai orang-orang yang berzikir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
bahwasanya orang yang berzikir, adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyampaikan ada beberapa tips untuk kita bisa bangun di malam hari, kemudian melakukan salat malam, salat tahajud, yang mana ganjaran dan fadilahnya, keutamaannya sudah kita sampaikan tadi. Para ulama menyebutkan di antara tips dan trik supaya kita bisa bangun di malam hari, kemudian bisa melakukan salat tahajud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama, hendaknya seseorang ketika dia akan tidur, dia niatkan untuk bangun malam hari dan melakukan salat tahajud. Dan jika ia melakukan hal tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ternyata qadarullah di malam hari dia tidak terbangun, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkan untuknya pahala salat malam dan salat tahajud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata firasyahu", siapa yang datang ke ranjangnya untuk tidur, wa huwa yanwi an yaquma yusallil lail, dan dia berniat, bertekad untuk bangun di malam hari untuk salat, faghalabathu 'ainuhu hatta asbah, kemudian matanya mengalahkannya atau dia terlelap di dalam tidurnya sampai waktu subuh, maka kata Rasulullah, kutiba lahu ma nawa, apa yang dia niatkan sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Rabb-nya untuknya. Jadi tidur yang ia lakukan adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama, pastikan jika kita ingin melakukan salat tahajud di malam hari, niatkan sebelum kita tidur, kita ingin bangun di malam hari, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita untuk bangun di malam hari. Kemudian juga di antara hal yang bisa membantu kita untuk bangun di malam hari melakukan salat tahajud adalah berdoa sebelum tidur. Kemudian hal-hal yang lain yang kita lakukan sebelum tidur seperti berwudu atau bersuci. Kemudian hendaknya seseorang tidak bergadang, ya, tidak menunda tidurnya sehingga hal itu bisa menghalangi dia dari bangun di malam hari. Kemudian hendaknya seseorang juga ketika ingin bangun di malam hari, dia tidur sejenak di siang hari atau yang dikenal dengan istilah qailulah. Ya, walaupun hanya setengah jam ataupun 1 jam di siang hari, maka insya Allah hal itu bisa membantu dia untuk terjaga dan untuk bangun di malam hari. Kemudian hal yang penting lainnya adalah disebutkan oleh para ulama, di antara hal yang bisa membantu seseorang untuk istiqamah melakukan salat qiyamul lail atau salat tahajud adalah at-takhallusu minal ma'asi, yaitu melepaskan semua maksiat-maksiat, berhenti dari melakukan semua maksiat dan dosa-dosa, karena sesungguhnya yang atau salah satu yang menghalangi kita dari melakukan salat malam ataupun ibadah-ibadah lainnya pada umumnya adalah dosa-dosa yang masih melekat pada hati kita, yang sering kita lakukan. Itulah yang menghalangi kita dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan bahwasanya hurimtu qiyamal lail 5 ashhurin bisababi dzanbin adznabtuhu. Aku dihalangi dari salat malam selama 5 bulan disebabkan dosa yang pernah aku lakukan. Kemudian dia ditanya, qila wa ma huwa? Apa dosa yang engkau lakukan sehingga engkau dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari salat di malam hari? Beliau menjawab, ra'aitu rajulan yabki, aku pernah melihat seseorang menangis, faqultu fi nafsi hadza mura'in. Kemudian aku mengatakan di dalam hatiku, orang ini sedang melakukan riya. Orang ini sedang melakukan riya dan dia bersuudzon, berburuk sangka kepada saudaranya melihat seseorang menangis, kemudian ia anggap itu merupakan sebuah dosa. Kemudian dosa itu, kata beliau, menghalangi dia dari melakukan salat malam selama 5 bulan. Nah, betapa banyak kita melakukan dosa yang belum kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berlepas dari semua dosa itu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun di malam hari
sebagaimana kita bisa melakukan hal itu di bulan Ramadan, di hari-hari yang kita lewati, di malam-malam yang kita lewati dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kebiasaan itu juga bisa tertular ke bulan-bulan yang lain, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan-bulan yang lainnya, karena sesungguhnya kebaikannya sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Itu saja kajian singkat kita menjelang berbuka puasa pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.